berkehidupan. Imam Malik adalah contoh yang paling luar biasa mempraktekkan ini. Ketika ditanya puluhan pertanyaan, ada yang mengatakan 40 pertanyaan, kan? Dan Masya Allah, di antara sekian banyak yang bertanya itu, yang paling viral adalah orang-orang yang menguji beliau dengan satu pertanyaan yang sangat mudah sekali, ya, dan orang-orang sudah tahu, tapi beliau menjawab dengan kalimat yang sangat luar biasa. Allahu a'lam. Ditanya A, Wallahu a'lam. Tanya B, Wallahu a'lam. 40 kurang lebih dijawab cuma 8, 32 Wallahu a'lam. Sebagian orang berkomentar, ya kan? Dulu kan belum ada komen yang like, share, and subscribe. Cuma komennya langsung, gitu. Jadi nggak di belakang. Bertanya langsung, konfirmasi, ya Imam, gitu kan? Kenapa pada pertanyaan yang sederhana ini, gitu kan? Anda menjawab Allahu a'lam, padahal kan pertanyaannya ya mudah untuk diketahui. Nah, ini sebetulnya konfirmasi yang salah, sudah tahu kok nanya. Itu kan sifat yang kurang baik juga kalau murid bertanya untuk menguji. Nah, ini keterlaluan dan keberkahannya pasti tidak akan didapatkan. Ini sudah confirm yang demikian, ya. Maka apa jawaban Imam Malik rahimahullahu taala? Beliau menjawab, malaikat saja, ya, makhluk yang diciptakan oleh Allah sempurna dalam ketaatannya, kebaikannya, kemuliaannya, mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maka siapa malaikatnya? Masya Allah. Jadi Imam Malik itu dengan perkataan Wallahu a'lam ingin mengajarkan pengetahuan, bukan ingin menyampaikan, ya, dalam konteks ini tidak tahu tentang jawaban, tapi ingin menegaskan bahwa ada kalanya kita mesti merendah, ya kan? Dan itu bagian dari ilmu juga, untuk menunjukkan kepada orang jangan merasa menguasai setiap hal. Problemnya apa? Ketika seseorang merasa menguasai setiap hal, bisa jawab ini, jawab itu, ini, itu, nanti akan muncul penyakit yang kedua. Apa penyakit yang kedua? Setan tanamkan dalam dirinya seakan-akan semua mesti dikuasai. Akhirnya memaksakan diri untuk menjawab pada apa yang tidak dikuasainya. Dan ini bencana, musibah ini. Musibah. Ya, permisi sebentar, buka Google dulu. Lihat lagi, sekarang ada artificial intelligence, itu lebih kacau lagi gitu kan, dalam konteks yang hal-hal yang boleh jadi belum diketahui, ya, atau konteks yang berseberangan. Kan ilmu itu tinggal dibagi dua, ada yang bermanfaat, ada yang tidak. Yang manfaat diolah jadi kebaikan, yang tidak ditinggalkan. Ya, nah ini problemnya adalah ditanamkan pada sifat yang kedua. Nah, makanya mesti hati-hati juga, mesti hati-hati itu kalau nggak ada basic, yang nggak ada dasar itu jangan dipaksakan. Wallahu a'lam bagian dari ilmu. Karena itu ada ungkapan yang sangat populer, la adri nisful ilmi. Perkataan saya tidak tahu adalah setengah dari pengetahuan. Nah, ini yang diajarkan pertama kali dari ayat ini adalah adab. Ya, adab. Semakin berisi, semakin menunduk. Ya, itu kan seringkali orang tua kita mengajarkan ilmu padi, ya. Al-Quran datang jauh sebelum itu untuk mengajarkan tentang adab, bagaimana seorang berilmu itu semakin tinggi ilmunya, semakin tawadhu sifatnya. Ini poinnya. Nah, demikian, ya. Ini bagian yang pertama gitu. Jadi membentuk ketawadhuan, dan diantara praktek tawadhu itu diantara para ulama saling mengangkat ulama-ulama lainnya, saling merekomendasikan dan menutupi aibnya. Ya, jadi kalau terbalik jadi repot tuh. Ya, kalau misalnya mengarahkan pada satu titik saja, kesimpulan saja, yang lain jangan, dan sekaligus mengumbar aib. Nah, ini bertolak belakang. Bertolak belakang. Nah, ini bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Sunnah, bertentangan dengan contoh para sahabat tabi'in, salafus saleh. Ya, jadi kalau kajian-kajian yang diikuti ataupun juga statement-statement yang dibangun bertentangan dengan ini, maka kiranya penting untuk diingatkan, dikoreksi, dan kita istighfar